Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya cukup sehat kan? Ya. Baik anak sekalian, pertama Bapak ucapkan selamat kepada kalian karena sudah naik ke kelas 9 ya. Walaupun kurang lebih setahun yang lalu kalian belajar selalu menggunakan daring yang serba terbatas. Baik, waktu kelas 8 kalian belajar prakarya mengenai aspek budidaya. Tapi kalau pas kelas 9 kita belajarnya adalah tentang aspek rekayasa ya. Baik. Ya. Jadi Bapak dikasih amanah oleh kepala sekolah untuk mengajar materi prakarya di kelas 9 dan aspeknya adalah aspek rekayasa. Ya. Baik kan sekalian, ini adalah pembelajaran daring yang pertama di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.1 mengenai menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tinggal. Anak-anak, Bapak harapkan setelah pembelajaran ini kalian semua bisa menjelaskan tentang pengertian listrik. Selanjutnya, kamu mampu menyebutkan macam-macam sumber arus listrik dan menyebutkan macam-macam sistem pembangkit listrik yang ada. Coba Bapak ingin tes nih, kira-kira ini simbol dari apa ya? Coba, ada yang tahu? Anton, simbol apa nih? Petir. Nggak salah juga sih, karena setiap ada petir selalu memberikan efek seperti gambar ini. Coba Tony, ya, simbol listrik, ya betul, simbol listrik ya. Jadi apa sih itu listrik? Ya, nah listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik itu sendiri. Nah, listrik secara garis besar itu dibagi dua, di mana waktu SD kalian sudah pernah praktek menggosok-gosok kertas dengan penggaris. Nah, itu sering disebut listrik statis. Ya, listrik statis ini adalah listrik yang tidak mengalir atau diam. Nah, kebalikannya itu ada listrik dinamis. Nah, berarti listrik yang mengalir. Nah, listrik inilah yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, listrik dinamis terbagi dua. Ada yang disebut AC atau alternating current, tapi ini bukan AC pendingin ya. Nah, ini sering disebut juga listrik bolak-balik. Nah, lawannya itu adalah DC, kepanjangannya di recurrent atau listrik searah. Anak-anak sekalian, nah tentu listrik ini ada sumbernya. Nah, ini adalah macam-macam sumber arus listrik. Karena jenisnya ada dua, berarti ada dua macam juga ya sumber listriknya. Jadi yang pertama sumber listrik arus AC adalah jala-jala PLN yang biasa ada di rumah kita semua. Kemudian ada genset. Nah, apa itu genset? Kepanjangannya adalah generator set. Sering kita sebut generator saja. Yang ketiga, dinamo sepeda. Ya, walaupun kecil juga itu AC ya. Arusnya bolak-balik. Dan yang keempat adalah turbin angin. Berikutnya, itu adalah sumber listrik arus apa? Arus DC ya. Yang pertama ada batu baterai. Yang kedua ada akumulator, sering kita sebut aki. Nah, akumulator ini biasa sering dipakai di mana? Sepeda ada akinya nggak? Nggak ada ya, kecuali sepeda listrik.
Ya, yang ketiga adalah ada adaptor. Yang keempat, panel surya. Nah, panel surya ini adalah kalau terkena cahaya matahari, dia menghasilkan tegangan listrik. Nah, tentu kalian sering mendengar pada saat orang beli lampu, ya, Pak, kalau lampunya agar terang berapa watt? Nah, watt itu adalah satuan besaran listrik untuk apa? Ya, nanti kita bahas. Oke. Yang pertama, arus listrik satuannya adalah ampere. Yang kedua, tegangan listrik satuannya volt. Yang ketiga, hambatan listrik satuannya ohm. Tadi yang lampu itu apa? Berarti ya? Ya, daya listrik satuannya watt. Oke. Berikutnya, ya, kita bahas jenis pembangkit listrik. Yang pertama ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, ada nggak PLTA yang lain? Hah? Oh, ada. Itu PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Kalau itu sering disebutnya kincir angin. Yang kedua adalah ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, yang keempat apa kira-kira? PLTN. N-nya apa? Ada yang tahu? Nuklir. Jadi PLTN itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Baik, anak sekalian, materi yang Bapak sampaikan dirasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal-soalnya. Bisa di-download dari data yang Bapak kirimkan atau Bapak bacakan saja di sini ya. Yang pertama, jelaskan pengertian dari listrik. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud sumber arus listrik AC. Yang ketiga, sebutkan 2 macam sistem pembangkit listrik. Yang keempat, terlalu cepat gak Bapak bacanya nih? Sebutkan jenis pembangkit listrik yang ada di sekitar kota kamu atau daerah kamu. Dan yang kelima, sebutkan 2 macam saja ya sumber arus DC. Anak-anak sekalian, nah sebelum Bapak akhiri, baik kita refleksi dulu. Dalam pembelajaran kita kali ini, hal yang terpenting adalah yang pertama, ternyata listrik itu terdiri dari beberapa satuan besaran turunannya. Ya, ada apa tadi? Arus listrik satuannya ampere, tegangan listrik satuannya volt, hambatan listrik satuannya apa? Hambatan listrik ohm, dan daya listrik adalah apa? Daya listrik watt. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, tugasnya dikerjakan, dan pada saat kalian tatap muka ke sekolah, itu dikumpulkan. Dan insya Allah, pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi mengenai instalasi listrik rumah tinggal. Demikian, Bapak tutup, atau masih ada yang bertanya ini? Sebelum Bapak akhiri, masih ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.